Oke, sudah berapa orang nih yang bergabung? 19 ya. Miss Deborah izin off cam ya, lagi kerja. Tapi tetap dengerin kok, Miss. Ya kan udah, yang penting kamu, sorry. Yang penting kamu submit, ada kendala nggak? Enggak, Miss. Paling dikompres aja sedikit. Dikecilin Ya. file ini. Ya. Yang penting sudah hadir di ininya, Vikonnya, kemudian submitnya nggak ada masalah. Iya, Miss. Terima kasih banyak ya, Miss. Ya. Oke. Oke, yang lain agar kita tervalidasi on cam, kemudian bisa mungkin pakai ini ya, pakai apa? Alma mater, karena peraturannya seperti itu, kita ngikuti peraturan aja. Nah, jadi bukti ini nanti, Rina, nanti kamu kalau sudah selesai ini disebar linknya, karena kan linknya akan diupload. Yang belum on cam, silakan on cam, supaya kita tervalidasi. Nanti kita nggak valid, nanti yang bermasalah kan kalian juga ininya. Pembatasan nilainya nanti kalian juga yang kena resiko. Gimana puasa semua? Alhamdulillah, Miss, puasa. Puasa. Ode puasa, ode. Kelihatannya mukanya nggak Miss. kayak puasa. Biasa barusan cuci muka, Miss. Oh, Muslim ya? Alhamdulillah, Miss, Muslim. Oh, alhamdulillah. Soalnya kalau Emang Miss muka cenderungnya nggak keren. bisa mendeteksi ya antara non Muslim atau bukan. Oh, ini mukanya muka Muslim, oh mukanya Muslim, kan nggak bisa kelihatan. Paling penampilan. Kalau muka tidak bisa menjadi patokan. Tapi kalau kayak Kristen ya, udah pasti ya itu non Muslim kan. Oke, mana ini baru 22 participants. Kita setelah UTS ada ini ya, tatap muka berarti ya. Kalian kelas pagi loh. Kan, kayaknya seperti itu deh. Kalian kelas pagi ya? Jam 7 ya kalau dicek ya? Iya, Selasa. Senin apa Selasa? Senin ya? Senin. Itu bisa datang pagi kalian. Berarti perkuliahan sesuai jadwal ya? Kayaknya Miss belum pernah dapat jadwal yang pagi itu.
Ya, Pak nih, maaf nih saya agak telat masuk. Bermasalah karena Ina belum on cam. Oh, Puspianto baru gabung. Zidan Ganteng sedang di mana itu? Kamar, Miss. Oh, kamu di kamar. Deborah belum on cam. Itu Puspianto. Oh, mukanya Puspianto sama Ode mirip ya? Mana Ode? Kok menghilang? Masa sih, Miss? Beda lah. Kayak satu ras gitu. Parah. Parah, Rip. Tapi kayaknya Miss belum pernah ketemu langsung ya, jadi nggak tahu nih, nggak bisa membedakan antara Ode dan Puspianto. Poster tubuh, Miss. Postur tubuhnya lebih besar kamu. Iya dong. Iya, soalnya Transisi selama ini kan namanya, kita Miss. nggak pernah ketemu, jadi nggak bisa tahu nih. Jangan-jangan nanti ketuker nih. Transgender. Ya mirip-mirip lah, cuman beda rambut aja. Oke, baru 23. Kan kita jumlahnya ada berapa ini? Tapi ada yang izin ya.
Oke, gimana nih jawabannya? Ya, jawabannya yang mau lebih dari 3 paragraf silakan ya. Sebanyak mungkin. Intinya berani beropini. Miss, saya Ada yang sedikit manggil? bingung tentang, saya mau bertanya. Siapa Ini, nih? Miss. Ode. Saya, Miss. Saya sedikit Oh bingung iya. tentang membedakan film sama drama. Apakah film itu bisa dikatakan juga sebagai karya sastra yang memang Oh bagian iya. daripada sastra populer gitu, Miss? Iya, kalaupun Miss pernah dengar ya, ada satu dosen yang tidak memperbolehkan film untuk objek skripsinya. Miss pernah dengar. Ya, kita tidak bisa pungkiri lah. Kita kan sudah pernah ada di kelas film studies ya, kalau tidak salah ya. Ya, ya itu kita ada mata kuliahnya. Dan kita di era apa sekarang? Era virtual. Kalau era zaman dulu, ya kan? Mungkin bisa dikategorikan ya film bukanlah karena lebih ke acting ya. Tapi sekarang kita ada di era apa? Era digital. Jadi rasanya terlalu apa ya? Bisa kasarannya munafik ya sepertinya kalau kita tidak mengkategorikan film itu sebagai karya sastra. Tentunya karya sastra. Itu loh yang mau di apa ya? Supaya kalian lebih melek mata bahwa budaya dan karya sastra itu memang seperti temenan ya. Berkali-kali dibilang bahwa karya sastra itu adalah cerminan budaya yang terjadi pada saat ini gitu. Jadi lebih ke situ lihatnya. Dan kalian kan sudah semester 8 nih. Udah ada yang nulis juga ya, ada yang nulis skripsi juga ya. Jadi Miss rada bosen gitu ya kalau kita cuma menganalisis dari sisi naratifnya saja, sedangkan sisi sosialnya kita nggak kurang bisa bereksplor untuk berpikir kritisnya. Jadi kan selama ini yang dilatih kalian kan menganalisis karakter, kemudian konfliknya apa, settingnya bagaimana, lebih ke situnya kan, itu kan sudah terlatih. Jadi coba deh, siapa tahu ini berguna untuk penulisan kalian yang dimana kalian bisa menganalisis di luar intrinsiknya. Kan ini kan jatuhnya kan lebih ke ini ya, ekstrinsik ya, ke isu-isu sosial. Ya dimana pada tentunya kalian harus bisa melihat jeli dulu dari sisi budayanya, dari sisi sosialnya, bagaimana perkembangan teknologinya, kan seperti itu. Nah ini nanti kita waktu pas tatap muka akan lebih membahas mendalam mengenai ini karena kita belum tatap muka, jadi ya kurang optimal pembahasannya. Jadi masih di batasan e-learning saja, kurang nanti pas PTMT akan lebih kerasa gitu ya diskusinya karena memang nanti sistemnya Miss mau buat kalian untuk berkelompok dan berdiskusi masalah karya sastra, tapi dilihat di luar intrinsiknya yaitu ekstrinsiknya. Ya, bagaimana perkembangan zaman pada era ini gitu, pada tahun-tahun sekarang ini. Makanya kan Miss minta kalau bisa selisihnya 10 sampai 15 tahun. Karena kalau selisihnya nggak terlalu jauh tahunnya, nanti kurang perbandingan yang nggak terlalu signifikan. Kita bisa lihatlah bahwa IT kita kan sudah lebih modern ya. Pasti itu akan berpengaruh sama produktivitas, berpengaruh sama ide-ide yang bukan yang harus, ide-ide yang dikeluarkan para kreatif, para produksi filmmaker atau novel dan segala macam itu pasti
Oh, recording. Oh ya, recording masih ya. Kenapa? Drama. Iya, cuman Nggak drama apa-apa. doang yang masuk dalam. Mau tidak ada jenis, cuman kalau populer, makanya kata populer ini yang harus dimengerti. Populer deh, kalau ini agak susah, misalkan lagu-lagu yang populer tuh apa ya, lagu-lagu zaman sekarang gitu, nggak terpatok sama tahunnya sih. Tapi kalau lagu-lagu klasik, ya kita bisa lihat lagu-lagu klasik apa misalkan, yang evergreen, atau lagu-lagu yang benar-benar dari Beethoven yang kayak gitu-gitu, itu klasik. Nah, kalau populer itu bukan seperti itu. Dia tampilnya lebih ngikutin zaman, lebih terkenal secara umum, dan lebih apa? Lebih disukai oleh masyarakat, karena biasanya produksi karya-karya populer itu mengikuti selera masyarakat. Lagi boomingnya dangdut ya dangdut, lagi boomingnya disco ya disco, kan gitu. Kalau klasik ya dia terpatok. Biasanya kalau klasik itu atau canon itu biasanya lebih ke arah untuk akademisi kan gitu. Makanya ada yang berpendapat bahwa produk populer itu tidak layak masuk ke dunia akademisi untuk dipelajari. Nah, ini yang harus kita bahas, bahwa ya bagaimana kita melihatnya gitu. Mau dia populer, mau dia bukan kategori populer, tapi kan kita bisa melihat itu dari isunya, kan isunya sama aja. Mau bagaimana tuh, ya kan, tapi kita ada sisi yang bisa kita pelajari di situ. Cuman memang dikemasnya sesuai dengan selera pasar, gitu kan, lebih ke bisnis ya biasanya kalau populer itu. Jadi itu kuncinya, itu poinnya seperti itu. Nah, inilah yang kalian coba analisis. Karya populer itu bukan berarti yang tahun sekarang aja, tahun lama juga kan populer juga, pada zamannya juga pasti ada kan. Zamannya 10 tahun yang lalu apa nih yang lagi populer, yang lagi booming apa, kan gitu. Atau apa ya, di film-film apa ya, Star Wars ya kalau nggak salah. Star Wars kan dari zaman dulu ya kayaknya ya. Mungkin ada perbedaan Star Wars zaman dulu sama zaman sekarang dari segi apanya yang bisa kalian lihat. Jadi itulah kalian udah bisa analisis di luar intrinsiknya, yaitu ekstrinsiknya, ke situ. Itu yang kurang kita latih selama ini dalam mata kuliah kan, selalu belajar naratif saja. Bosen misalnya juga, dan tidak ada apa ya, tidak ada ilmu baru nanti kalian berkutat seputaran itu saja. Meskipun memang sih tidak bisa dipungkiri ya, soal naratif aja masih banyak yang salah gitu, analisis karakter aja masih banyak yang salah. Itu terlihat di penulisan skripsi ya, masih banyak yang belum tepat gitu menganalisis karakter, menganalisis ya pokoknya unsur-unsur intrinsik lah. Tapi Miss ingin sekali ini di semester 8 di mata kuliah ini kalian mendapatkan something new, yang berbeda, yang pastinya sangat berguna juga untuk penulisan skripsi. Nanti larinya ke situ. Pasti akan berguna. Karena kan nanti pas skripsi kalian analisisnya justru lebih banyak ke itunya deh, sosialnya deh, dibanding naratif kayaknya ya. Kecuali kalian memang mau menganalisis ke sisi naratifnya. Orang-orang udah ke bulan, kita berkutat-kutat di situ-situ aja, males nggak? Coba. Males kan? Orang-orang udah menemukan penemuan apa, udah bisa ngapain, kita masih berkutat di situ-situ saja. Udah gitu kalian jadi mandek pemikirannya, nggak kritis nanti. Intinya seperti itu. Panjang ya udah jawabannya, tapi paham ya? Paham, Miss. Makasih, Miss. Iya, ini kenapa nih? Apa nih yang tidak tersambung? Iya, 10 menit lagi. Oh, berarti Rina, 5 menit lagi kita selesaikan. Biar kita
ini, biar kamu rekodnya nanti nggak bermasalah. 5 menit ke depan ya kita selesaikannya. Berarti kita berhenti di jam 13.15. Nah, nanti bukti upload. Paling telat jam berapa, Miss? Kenapa? Submit ini tugas UTS paling telat kapan, Miss? Dia jam berapa? Kalau ngikutin peraturan tuh kan ini ya. Kalian pada saat online, kalian langsung submit kan gitu ya. Kalau ngikutin peraturan. Namun ini karena direkord ya. Nggak tahu nanti dari pihak LP3 ini lagi mempermasalahkan kita. Tapi kalau dari MIS sih mengasih bijakan. Ya silakan, sehingga batas waktunya masih panjang. Takutnya ada yang kendala untuk mensubmit, mungkin signal apa ya, namanya juga secara online ya. Jadi ya udah terus aja dicoba. Nanti kalau misalkan memang ada masalah sampai tidak tersubmit, kamu japri aja. Artinya Miss kasih kebijakan untuk batas submit tidak ditentukan di hari ini. Ya karena ini sistemnya kan apa sih? Kalian kan esai ya, bukan kayak ujian yang multiple choice gitu. Hari itu juga diuji, saat itu juga dikumpulkan. Ini kan lebih ke apa ya? Ya berpikir kritis gitu, membuat esai yang nanti arahnya jatuhnya kalian bisa baik untuk menulis ke arah situ. Jadi sistem pengumpulan ujiannya pun rasanya tidak pas kalau dikasih waktu seperti itu. Artinya sebenarnya dari dosen sih boleh ya memberi kebijakan. Jadi ya sudah, sekarang disubmit aja. Kalau yang ada masalah nanti japri ke Miss. Ya. Kita ngikutin peraturan dulu deh, takutnya bermasalah nih kalian. Nanti kalau nggak ngikutin peraturan, ntar kita nggak valid lah. Sekarang ketat peraturannya. Yang tatap muka aja datang tuh akhirnya kan ujiannya di kampus. Yang tadinya mau online jadi di kampus kan, ngikutin peraturan. Dua menit lagi ya. Rina masih berjalan ya rekornya ya, nggak ada masalah. Rina, kamu yang ini kan dosen pembimbingnya Miss kan? Kemarin Sabtu datang berarti? Enggak, Miss, saya lagi di luar kota. Oh, soalnya kok nama kamu ke save di ini, kelompok dosen pembimbing. Iya, saya sama Miss, tapi saya lagi di luar kota. Gimana skripsinya? Udah sampai mana? Mau ke bab 4, Miss. Ya, ya. Sudah ya berarti ya, 13.15 ya. Oke, nanti linknya dikirim ya, Rina. Iya, Miss. Oke, kalau begitu terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita nggak ada permasalahan ya sebagai bukti ininya, pelaksanaan ujian online-nya. Supaya kalian juga nanti lulus nggak ada masalah apa-apa satu mata kuliah ini.
Ya, kalau begitu kita end ya bareng-bareng ya, kita live bareng-bareng ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Mi. Salam.